Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Solahuddin. Jadi kesempatan kali ini saya akan bercerita bagaimana sih saya bisa sampai ke Arab Saudi gitu ya. Saya setelah lulus sekolah saya bekerja. Saya dapat 3 bulan saya bekerja langsung di distributor handphone di Tangerang. Nah, mungkin di situ saya bekerja hanya kurang lebih 5 bulan. Saya resign dan saya masuk ke Smartfren. Saya masuk ke Smartfren. Saya bekerja di Smartfren. Setelah itu saya resign. Mungkin hanya kurang lebih 3 bulan saya di Smartfren, saya resign. Setelah itu saya nganggur. Kebetulan itu mau bulan puasa pas tahun 2018, mungkin 2019. Pada tahun 2019 saya bingung. Karena saya udah besar gitu kan ya. Menurut saya udah besar, tapi masih jadi beban orang tua. Nah, kebetulan ada sepupu saya namanya Gebeu. Muhammad Nur Hidayat, dia bekerja sebagai supir dan saya ikut dengan dia menjadi kendek. Untuk apa? Untuk menutupi takutnya ada omongan gak enak dari orang lain kenapa gitu nggak kerja gitu ya. Makanya saya maksain buat kerja jadi kondektur meskipun saya lemah, saya nggak punya tenaga gitu. Saya maksain buat jadi kondektur. Nah, kurang lebih 2 bulan alhamdulillah saya bisa kebeli handphone sama punya bekal lah buat buat hari lebaran gitu. Nah, setelah itu saya nganggur lagi sekitar 3 minggu. Nah, saya bertanya ke saudara saya, ada Muhammad Ridwan. Dia bekerja di PT Sayap Mas Utama SMU di Rangkas Bitung. Nah, kebetulan katanya ada lowongan, saya dimasukin, diusahain sama dia, akhirnya saya masuk. Kurang lebih 1 tahun saya bekerja di sana. Saya resign kembali. Dan selama nganggur, mungkin menurut saya ketika di rumah kurang bagus ya, kurang baik ya. Saya hanya main gitu. Dan saya kecanduan main game. Nah, sampai saya main game sampai larut malam dengan teman-teman saya. Saya ngambil rolan, saya tarik keluar itu pas jam 4 subuh. Mungkin orang tua saya risih ya, mungkin orang tua saya kasihan ngelihat anak terus bergadang bermain game gak jelas gitu. Sampai digunting si rolan tersebut, jadi otomatis listriknya putus. Orang tua saya sebenarnya mungkin kasihan ya ngelihat saya kayak gitu. Dia pengen masa depan cerah atau gimana gitu. Saya juga, yang namanya orang tua kan pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, setelah itu saya mikir, oh berarti tindakan saya ini kurang baik. Nah, saya setelah mikir seperti itu, bukannya berhenti begadang, bukannya berhenti main game, tapi saya berhenti di rumah. Saya jarang di rumah karena nggak mau ngelihat orang tua saya gitu ya. Sangat sedih kayaknya. Apalagi bapak saya sebagai guru gitu ya. Takutnya ada omongan-omongan nggak baik dari orang-orang gitu. Saya ngehindar, saya nggak di rumah. Mungkin orang tua saya pusing. Mereka sampai bela-belain entah dari mana, mungkin minjem, entah tabungan mereka gitu ya, ngeluarin uang kurang lebih 16 juta biar saya bisa masuk kerja. Mau nyogok, hari itu mau nyogok pun ke saudara saya sih, enggak ke orang lain calonnya gitu ya, ngasih saudara saya. Nah, kita udah dapat gambar gembira, uang udah masuk, lowongan udah ada gitu ya. Pas hari hanya ditungguin hasilnya, saya nggak masuk. Kenapa? Karena yang dibutuhinnya bukan laki-laki tapi perempuan.
uang pun dikembalikan lagi. Nah dari situ saya mikir, masa hidup mau gini-gini aja gitu. Kebetulan saudara saya ada yang bekerja di sini, namanya Haji Asep ya. Haji Dedi ada. Dan di tempat bekerja Haji Asep ada lowongan gitu, ngebutuhin orang Indonesia 3 orang. Dan ngasih tahu ke kampung gitu, Doni kerja di mana? Saya bilang saya nggak kerja gitu kan. Dia nawarin, pengen kerja di Saudi enggak? Kata saya pengen gitu. Sebenarnya nggak pengen. Kenapa masih ada di Indonesia, kenapa saya harus ke jauh gitu ya. Tapi demi itu sih yang dicita-citain oleh orang tua saya bisa kesini untuk niatan saya bisa pergi haji. Soalnya pergi haji di Indonesia sangat mahal biayanya kan ya. Emang bener nasib itu hajian itu gimana nasib, tapi seenggaknya kita udah berusaha, kita sudah ada di sini. Insya Allah bisa. Sepanjang saya pun minta doa-doanya dari semua, bisa saya bisa ibadah haji, ibadah umroh di sini. Nah setelah saya dapat kabar seperti itu, saya suruh proses. Saya proses di Jakarta ya. Dites semuanya kan, saya begadang sering gitu ya. Gimana sih orang-orang anak-anak seperti saya gitu, seumuran saya hobinya begadang, main game, terus makanan pun gak teratur, apa aja dimakan, apa aja diminum gitu ya. Tapi yang layak gitu. Sepas medical saya tes kesehatan, alhamdulillah lancar. Cuma ada satu kendala di darah saya jelek gitu. Jadi karena mungkin banyak merokok, mungkin banyak begadang juga, jadi ke darah itu kurang bagus. Otomatis saya pun ini lagi cek darah lagi. Alhamdulillah yang kedua, karena dapat kabarnya cepat gitu ya, saya dari situ ngejaga pola tidur, pola makan gitu. Jadi buat tes yang kedua kali supaya lancar, darah saya bagus itu. Nah setelah lancar semuanya, saya bikin paspor semuanya udah beres, tinggal nunggu hari H. Dari saya proses terakhir ke hari H, bayangin cuma 4 hari. Iya, cuma 4 hari. Itu sangat sulit diterima sebenarnya. Sedih. Saya belum perpisahan sama teman-teman saya gitu, sama keluarga saya. Itu 4 hari itu sangat pendek waktunya. Dan pas hari H semuanya datang ke rumah gitu, alhamdulillah kumpul, keluarga saya juga pada kumpul. Semuanya pada ngedoain baik, terutama orang tua saya. Mungkin berat ya melepas anak ke jauh gitu ya, apalagi kita bertemunya entah kapan gitu, bisa bertemu kembali gitu. Saya minta doanya supaya panjang umur, diberikan kelancaran rezeki ya, supaya bisa bertemu lagi dengan keluarga saya di rumah dengan selamat, dengan utuh. Nah saya pun pergi, kan saya belum tahu apa-apa gitu ya, belum pernah naik pesawat. Saya pertama kali naik pesawat keblinger gitu, kalau orang Sunda ngomongnya keblinger ya. Saya nggak tahu ini harus kayak gimana gitu. Untungnya ada yang nuntun gitu ya, ada yang udah pernah juga kan, jadi diarahin kita ke sini. Wah pokoknya sangat sedih perpisahan pertama kita dengan keluarga, sangat sedih. Apalagi kita pas nyampe ke Arab Saudi ya, otomatis kita belum bisa ngomong apa-apa. Jujur saya belum bisa ngomong apa-apa. Mungkin saya punya dasar karena saya pernah belajar di Pondok Pesantren Modern Nurul Arfah di Cikulur ya, Rangkas Bitung. Pernah belajar di situ, jadi sedikit-sedikit saya paham gitu. Meskipun gak banyak, saya paham. Tetapi seperti kita di Indonesia, bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Tapi kan banyak bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang lainnya, Batak atau yang apa gitu ya. Di Arab pun sama. Jadi bahasa nasional ada, bahasa kampung ada gitu, bahasa wilayah yang lain ada. Nah yang dipakai orang sini bahasa-bahasa yang biasa gitu, yang kampung, bukan nasional. Jarang banget orang sini ngomong yang nasional. Jadi saya nggak paham, saya masih keblinger, saya masih pusing gitu. Kebetulan saya dijemput sama teman kerja gitu ya, disuruh bos. Alhamdulillah saya nyampe ke sini.
ada yang nuntun saya juga. Saya banyak-banyak terima kasih ke Haji Apudin, Haji Tami, ya, Haji Udri, Haji Pai, pokoknya banyak deh semuanya di sini. Saya banyak-banyak terima kasih. Di sini alhamdulillah, tepatnya hari ini saya udah 1 tahun di Arab Saudi. Tuh. Rindu keluarga di rumah, sangat rindu, tetapi ya mau gimana lagi gitu. Saya belum punya, bukan itu ya, bukan tujuan saya belum tercapai. Lagi pula di sini baru juga 1 tahun, soalnya bisa pulang kita minimal 2 tahun baru kita bisa pulang. Sih pesan saya sih buat semuanya, sebenarnya jangan mau ya, jangan jadi patokan kerja ke luar negeri itu, karena sama aja mungkin penghasilan sedikit beda, cuma pengeluaran juga pasti beda. Kalau ada di daerah kita sendiri, kenapa tidak gitu ya. Terus jangan sia-siain waktu, karena waktu paling berharga itu bener emang kumpul sama keluarga. Kalau kita sedang susah, kalau kita sedang apa gitu ya, orang lain mungkin ada hanya bersimpati, jarang yang berempati, hanya keluarga kita sendiri gitu. Makanya seburuk apapun keluarga kita, yaitu keluarga kita, pasti ada bantuannya ke kita gitu. Oke, jadi di video kali ini segitu aja. Saya hanya bercerita, mengungkapkan hati saya, karena di sini untuk bercerita ke siapa gitu ya. Mungkin kesempatan sore kali ini saya hanya begitu. Semoga ada yang bermanfaat, ambil ya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon dimaklumi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.